balik lagi di Cerves, cerita investasi yang menarik banget nih untuk kita bahas. Nah, kali ini Vina tuh pengen bahas yang namanya skandal. Biasanya kan Vina bahas tentang investor sukses atau kisah-kisah inspiratif, tapi kali ini berbeda banget. Mau tahu skandalnya tuh tentang apa? Tapi sebelum Vina ceritain nih skandal apa, jangan lupa dong support dulu channel ini dengan subscribe, like, komen. Nah, komennya juga harus yang positif juga biar Vina makin semangat untuk menceritakan kisah-kisah inspiratif ataupun yang lainnya kepada kalian semuanya. Ini adalah tentang manipulasi laporan keuangan sebuah perusahaan untuk menarik minat para investornya. Curang banget itu namanya, ya nggak sih? Nah, salah satu yang dimaksud dalam cerita ini adalah Enron skandal. Pernah dengar nggak istilah Enron skandal? Disebut Enron skandal karena melibatkan yang namanya perusahaan Enron Corporation. Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi, berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron ini adalah hasil merger dua perusahaan gas yang bernama Houston Natural Gas dan Internord. Merger ini dilakukan oleh seorang pengusaha, Kenneth Lay, di tahun 1985, yang pada awal tahun 90-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk kebutuhan pembangkit listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Intinya, dari aksi di level elit tersebut, hasilnya membuat Enron bisa menjual energi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Jadi, Enron Corporation menempatkan diri sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992. Dengan memiliki kontrak proyek senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Wow, besar juga. Nah, dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan menambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, terus juga ada pengelolaan air bersih dan layanan broadband yang ada di seluruh dunia. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan menambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengelolaan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia. Termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Apa? Indonesia juga termasuk. Wow. Tapi penasaran gak sih kenapa bisa jadi skandal? Nah, cerita skandalnya mulai dari sini nih. Pada bulan Oktober 2001, Enron yang pada saat itu menduduki peringkat ke-7 perusahaan terbesar di Amerika Serikat terbelit skandal mengenai pemalsuan laporan keuangan. Lumayan menjadi perhatian dunia juga, karena kalau kata orang peristiwa ini tuh cukup membagongkan ya gitu, karena dia tuh masuk perusahaan besar tapi kok bisa-bisanya gitu nggak masuk akal bisa malsuin laporan keuangannya ya kan. Pemalsuan atau memanipulasi laporan keuangan ini dilakukan oleh Enron Corporation dengan tujuan untuk menarik minat investornya. Makanya, secara lebih spesifik, manipulasi tersebut dikenal dengan istilah mark-to-market accounting. Apakah aksi keji binista itu berhasil? Tentu aja berhasil, karena dengan cara itu Enron terbukti sukses mendapatkan guyuran dana segar dari para investornya. Tapi itu kan gak bagus, ya gak sih? Kok bisa sih manipulasi itu sampai tidak terdeteksi? Ya siapa sangka. Pertama, Enron sendiri punya reputasi sebagai perusahaan besar yang terbilang sukses pada waktu itu. Dan yang kedua, laporan keuangan itu melibatkan lembaga audit dan akuntansi Arthur Andersen, which is merupakan salah satu dari 5 lembaga audit dan akuntansi terbesar di dunia saat itu. So, meyakinkan dong. Jadi orang-orang nggak berpikiran negatif kemana-mana kan. Dan jadi nggak ada yang curiga dan investornya waktu itu ya main ini aja karena lapor keuangannya bagus. Pertanyaannya adalah, apakah Arthur Andersen sekarang masih merupakan lembaga terpercaya? Menurut Ngana, yang pasti gara-gara skandal ini Arthur Andersen dibubarkan oleh otoritas yang berwenang juga.
Penasaran kan, bagaimana perilaku ini akhirnya terbongkar? Awalnya tuh dari pemberitaan di media massa. Catatan dari Wikipedia nih, pada tanggal 20 September 2000, The Wall Street Journal membuat sebuah tulisan yang menyoroti praktik akuntansi mark-to-market terutama di sektor energi. Nah, membaca berita tersebut, Jim Keynes, seorang spekulan saham, kemudian meneliti form 10K yang berisi laporan tahunan perusahaan publik di Amerika Serikat kepada Security Exchange Commission dan melihat laporan tersebut tidak masuk akal. Saat itu, Enron melaporkan lini bisnis broadband-nya tumbuh secara cepat, yang padahal itu mencurigakan karena di tengah permasalahan yang tengah menimpa bisnis ini. Gitu. Jadi kayak, kok bisnisnya tumbuh dengan cepat padahal lagi ada masalah gitu kan. Lalu, Keynes juga memperhatikan bahwa saham Enron mulai dilepas dalam jumlah besar. Sebuah artikel di majalah Fortune berjudul Is Enron Overpriced? Yang ditulis oleh Bethany McLean juga mempertanyakan nih, bagaimana Enron mampu mempertahankan harga sahamnya yang diperdagangkan senilai 55 kali dari nilai penghasilannya. McLean berpendapat bahwa analis dan investor Enron tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara Enron meraih keuntungan. Berarti asal naruh aja kali ya investornya. Berdasarkan informasi dari Keynes, McLean juga mencoba menghubungi salah satu eksekutif Enron, Jeffrey Skilling, untuk mendiskusikan temuannya, namun Skilling menuduhnya tidak etis karena tidak secara lengkap melakukan riset terhadap perusahaannya. Wah, ini udah mulai kayak ada. Lalu, pada kesempatan lainnya, Skilling yang saat itu menjabat sebagai CEO-nya Enron bahkan melakukan serangan verbal kepada analisnya Wall Street, Richard Groupman, yang mempertanyakan praktik akuntansi Enron yang tidak wajar. Groupman saat itu mengeluhkan bahwa Enron adalah satu-satunya perusahaan yang tidak menerbitkan neraca keuangan bersamaan dengan laporan pendapatannya. Nah, dari sini udah mulai ketahuan gak sih, dia tuh udah gak jujur, malah mainnya serangan verbal gitu kepada orang Wall Street, kan gak masuk di akal banget kan. Lalu, pada akhir tahun 1990-an, saham Enron diperdagangkan dengan harga antara 80 sampai 90 dolar Amerika Serikat per lembar, dan sedikit sekali nih yang mempertanyakan ketidakjelasan pelaporan kinerja keuangan perusahaan ini. Berarti masih aman-aman aja kali ya. Kemudian ini udah mulai agak tegang nih di tahun 2001 ini nih. Pada Juli 2001, Enron melaporkan penghasilan senilai 50,1 miliar dolar Amerika Serikat, hampir 3 kali lipat dari penghasilan tahun sebelumnya di tahun 2000. Meski begitu, margin profit perusahaan masih tetap berkisar di angka 2,1%. Harga saham perusahaan turun hingga lebih dari 30% dibandingkan harga pada kuartal yang sama di tahun 2000. Jadi year on year. Seiring perjalanannya waktu, walaupun laporan keuangannya itu tertulis baik-baik aja, kan faktanya jelek ya. Akhirnya Enron harus berhadapan dengan tantangan operasional nih. Tantangan yang dimaksud adalah kesulitan logistik dalam operasional unit penjualan broadband komunikasi, juga kerugian yang harus ditelan Enron dalam proyek Double Power, pembangkit listrik tenaga gas di India yang dipenuhi kontroversi harga tinggi dan suap. Enron juga harus menghadapi kritik keras terhadap anak perusahaannya, Enron Energy Service, dalam krisis listrik yang menimpa negara bagian California pada tahun 2000 sampai 2001. Nah, di situ tuh udah mulai ketahuan kan bau busuknya. Ada istilah yang namanya sebaik-baiknya bangkai disimpan, kan bau busuknya juga tetap keluar ya nggak sih? Tahu deh tuh istilahnya kayak gitu. Kemudian nih, pada tanggal 14 Agustus, Skilling mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO Enron setelah berada di posisi tersebut hanya 6 bulan. Skilling menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut. Padahal mah sebenarnya enggak kali ya, ngomongnya alasan pribadi. Pengamat memperhatikan bahwa beberapa bulan sebelum pengunduran diri itu, Skilling telah menjual 450.000 lembar saham Enron miliknya yang senilai 33 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun begitu, Kenneth Lay yang menjabat sebagai chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan di balik pengunduran diri Skilling. Lay kemudian mengambil alih peran sebagai CEO.
Nah kan, kita juga sebagai investor tuh harus hati-hati nih sama perusahaan yang kayak gini. Apalagi kita juga harus lihat siapa yang memimpin, terus juga track recordnya seperti apa, supaya kita juga nggak ketipu, ya nggak sih? Ini juga seperti strateginya Lo Keng Hong yang menganut value investing. Berinvestasi tidak semata-mata ikut arus dan tren saja, tapi kita juga mesti perhatikan tata kelola perusahaan serta siapa sih yang memimpin perusahaan itu dan track recordnya seperti apa. Itu penting banget sih menurut Vina. Pertanyaannya lagi nih, apakah Enron skandal adalah satu-satunya kasus manipulasi laporan keuangan? Nggak juga sih, sebenarnya banyak. Lainnya juga ada nih, bahkan di Indonesia sekalipun pernah terjadi ya. Yang terbaru mungkin salah satunya adalah kita pernah dengar nih kasus laporan keuangannya Garuda Indonesia dengan kode saham JIAA, GIA. Walaupun ya waktu itu akhirnya disebut sekadar salah pencatatan aja. Di laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 ditemukan kejanggalan gitu. Tercatat membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 11,33 miliar. Ini asumsi kursnya waktu itu 14.000 dolar ya, 14.000 rupiah per dolar. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang menderita rugi 216,5 juta dolar Amerika Serikat. Yang nggak masuk akal nggak sih, di tahun sebelumnya rugi, terus di tahun setelahnya labanya ya nggak signifikan gitu besarnya. Jadi sudah mulai mencurigakan. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik nih, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang saat ini sudah tidak menjabat ya, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Salah satunya karena Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aeroteknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Akhirnya, pada 28 Juni 2019, Garuda Indonesia kena sanksi deh tuh oleh OJK, Kementerian Keuangan, dan juga Bursa Efek Indonesia. Nah, itu juga berpengaruh banget waktu itu pastinya ya, dengan harga saham JIA pada saat itu. Oke deh, segitu dulu nih teman-teman skandal Cerves skandal kali ini. Kalau kalian suka atau merasa bermanfaat, klik subscribe juga ya, jangan lupa. Disiplin dan bijak dalam memilih saham itu perlu, jadi jangan sampai salah kita menaruh uang di perusahaan yang salah. Udah deh, segitu dulu. Semoga jangan sampai ketipu nih untuk naruh uang di perusahaan yang salah. Bye-bye!